Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, masih bersama saya lagi di sini ya. Ini ada saya membaca di kolom komentar itu ada yang masih bertanya ya bagaimana cara budidaya kutu air. Sebenarnya ya, ini saya review lagi ya bagaimana cara membudidaya ya dengan cara yang paling praktis ya, paling praktis ini sudah saya kembang biakan ya. Jadi ini sebagai simulasi saja, cuma ya sekalian dah saya bikin lagi satu ember ya. Cuma ini ember ya agak ceper ya. Untuk hal yang pertama ya, bahan-bahannya ini. Pertama air endapannya, ini air PDAM ya, cuma sudah saya endapkan kira-kira sudah 3 hari yang lalu ya. Cuma kalau air PDAM itu untuk 1 hari pun sudah bisa ya, diendapkan selama 1 malam gitu. Jadi terus yang kita ambil itu atasnya saja ini ya. Habis itu bahan yang kedua itu yang sudah pasti ya, kutu airnya. Ini saya ngambilnya yang agak lumayan besar-besar ya. Ini jenis kutu air Daphnia Magna yang saya ambil. Oke. Habis itu sudah pasti ya, ini kita ambil cara yang paling praktis, M4 ya. M4 ini yang untuk perikanan dan juga molase ya, molase. Dan ini adalah air ya, di toples. Ini buat nanti campurannya ini ya. Kita membuat pakannya, dan ini yang sudah jadi ya, yang sudah sekitar 3 hari, jadi warnanya agak kemerahan ya. Jadi hal yang paling pertama ya, ini adalah air dulu ya. Pertama kita tuang air dalam ember ya. Ini sih airnya yang pasti ya, air tua, entah itu air sumur, entah itu air sungai ya. Yang pasti kita endapkan dulu, kita tuakan dulu ya, baru yang air yang di atasnya kita ambil. Jadi seperti itu hal yang pertama. Yang kedua adalah nih kutu airnya. Jadi langsung saja kita masukkan ya, masukkan seperti ini. Nah, udah, ini kalau ada tersisa ya, jadi kita ginikan. Nah, jadi terlarut semua. Nah, ini kutu airnya sudah nyebar ya, nyebar. Ini kita usahakan cari kutu air yang sudah agak dewasa ya, jadi dia cepat untuk perkembangbiakan. Lalu bagaimana dengan campurannya? Nah, campurannya begini ya. Hal yang pertama ya, kita ambil molasenya ini. Ini adalah sari tetes tebu ya, sari tetes tebu ya. Kita kira-kira aja ya satu ini. Cuma kalau saya sih nggak usah terlalu berlebih ya, sedikit-sedikit saja. Nah, seperti ini, sedikit saja ya. Gak usah yang terlalu full mengejar target, nggak usah. Kita yang biasa-biasa saja ya, yang sesuai dosis saja ya. Nah, aduk lengket ya. Nah, ini molasenya sudah ya. Baru MA4 nya. MA4 ini ya, kalau satu toples begini ya, ini kira-kira ya 1,5 liter ya. Ini kita kocok dulu ya. Ini MA4 yang belum aktif ya, belum aktif. Ini istilahnya ya, kalau molase dicampur dengan MA4 ini mengaktifkan bakteri MA4 ini. Jadi istilahnya memperbanyak MA4 kita ini. Cuma yang di dalam sini ini yang belum aktif. Hampir saja jatuh tadi. Oke, lalu kita tuang aja. Ya paling nggak 1 tutup botol ya. Cuma ini saya satunya megang kamera, jadi ya saya kira-kira saja. Iya, sudah seperti itu saja. Oke, kita tutup kembali dan kita aduk ya. Kita aduk pakai ini saja ya. Nah, dan ini ya sudah pasti beda kan warnanya ya. Kalau ini kan sudah 1 hari lewat ya, ini sekitar 2 hari sudah, dan ini pun saya gunakan. Dan ini kapan penggunaannya ya, kalau untuk MA4 ini penggunaannya ini ya usahakan lebih dari 1 jam dulu
gitu ya. Tapi saran saya ya, untuk kan ada saya lihat itu untuk gimana ya, untuk di ember ini ya, di ember ini dia langsung menaruh ya, untuk molase dan M4 langsung di sini. Kalau yang menurut saya kurang gimana ya, kurang sip ya, pokoknya seperti itulah. Usahakan untuk pakannya dipisah aja dulu, jadi kita memberikannya sesuai dosisnya saja. Misalnya seperti ini ya, ini seberapa banyak sih kita memberikan pakannya ya. Nah, ini kan masih bersih ya airnya, belum ada makanannya ya. Jadi ini makanan, ini yang sudah 1 hari lewat ya, ini sudah 3 hari ya. Nah, segini saja kita beri ya, nggak usah yang terlalu mengejar, itu malah menyebabkan kematian ya. Soalnya ini nanti ya, kalau terlalu banyak ya untuk molase dan M4, dia tuh nanti akan seperti gimana ya, ini maaf ya, seperti air liur itu. Nah, jadi agak lengket-lengket ya, itu malah apa namanya, kutu airnya malah terperangkap ke dalam situ, dia kayak ada lendirnya. Jadi kita usahakan ya dikit-dikit saja. Nah, seperti itu. Terus kapan pemberiannya ya? Kalau airnya sudah terlihat agak bening, jadi kita berikan sedikit ya. Kalau saya sih biasanya 3 hari sekali. Apalagi kalau jumlahnya sedikit seperti ini, palingan 3 hari satu ini ya. Ini takaran, ini takaran mainan ya, punya anak saya ambil ini. Nah, segini saja 1 hari itu sudah. Itu dalam jangka waktu 3 hari diberikan, 3 hari sekali diberikan pakan seperti ini. Nah, itu adalah cara yang paling praktis ya. Cuma usahakan ya jangan langsung diberikan ya, jangan langsung diberikan langsung, misal kayak gini langsung dituang. Memang sih tidak jadi masalah sih, cuma takutnya overdosis, itu bukannya malah berkembang biak kutu airnya itu, nanti malah mati. Soalnya ini kita pakai jenis Dapnia Magna, dimana dia menyukai air yang agak bersih ya, tidak seperti jenis Moina itu biasanya agak keruh juga tidak apa-apa ya. Dan juga untuk pemberian yang lainnya, misalnya kita ada susu yang tidak terminum apa ya, secukupnya saja, jangan terlalu sampai keruh ya. Usahakan bening ya, bening ya, sama seperti ini ya. Nah, ini kan agak bening ya, bawahnya pun masih terlihat ini. Nah, kayak gini kan. Nah, ini kan agak bening ya, cuma warnanya airnya agak coklat. Nah, soalnya apa? Soalnya pemberian dari M4 dan molase seperti ini yang kita bikin. Nah, kalau memang terburu oleh waktu ya, usahakan ini 1 jam ya, 1 jam baru dituang ke dalam media pembiakan seperti itu. Cuma usahakan sedikit saja ya, secukupnya 1 gelas seperti ini ya. Nah, jadi supaya dia tidak overdosis ya, tidak kelebihan makanan yang menyebabkan malah kematian ya. Oke, sebenarnya sih ya itu tadi, kalau untuk jenis Moina ya, Moina itu ya bisa saja langsung ataupun apa ya. Tapi kalau jenis Dapnia usahakan kita jaga kualitas airnya ini ya, airnya supaya dia masih tetap bening ya. Oke, seperti itu saja. Nah, jadi itu adalah cara yang paling praktis ya. Kita menggunakan M4 dan molase seperti ini. Molase ini gampang loh, sekarang ini tidak terlalu cerewet mencari ini. Molase ini di toko-toko pertanian juga ada ya. Kalau nggak ada molase bisa kita ganti dengan gula Jawa ya. Cuma usahakan gula Jawanya juga jangan kita cari produk yang asli ya, jangan yang gimana ya, yang ada pengawetnya ataupun yang sudah bercampur gula ya. Yang jelas warna dari gula Jawa itu biasanya kalau agak merah kehitam-hitaman, nah itu biasanya ya lumayan lah produknya asli gitu. Nah, tapi kalau warnanya merah habis itu keputih-putihan ya usahakan jangan ya. Oke, jadi seperti ini ya, M4 molase kita campur ya. Dan ingat ya, jangan terlalu berlebihan juga, soalnya jenis Dapnia Magna ini adalah
menyukai air yang agak bersih. Jadi seperti itu saja. Nah, kalau kita ragu, kita tuang aja. Misalnya anggaplah kita kan sedikit saja tadi, 1 gelas ini saja ya, 1 gelas memberikannya. Nah, kita lihat bersih, wah ini kayaknya kurang nih makanannya, iya kan? Besok kita beri lagi 1 sendok. Nah seperti itu. Cuma jangan langsung banyak ya, jangan langsung banyak, cuma bertahap saja. Soalnya kalau terlalu banyak malah dia mati, menyebabkan kematian. Makanya kadang airnya itu bisa ada yang berlendir ya, ada yang berlendir. Soalnya molase ini kan dari ibaratnya itu kan ada kandungan gulanya juga ya, walaupun sedikit. Jadi gulanya itu kayak mengental, dan itu bisa memperangkap kutu airnya. Jadi kita tuang sedikit-sedikit saja. Oke. Ya, jadi seperti itu saja ya. Apabila ada saran, kritik ataupun komentar ataupun pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti bisa saya akan jelaskan ya kalau ada yang kurang dimengerti ataupun apa ya. Oke. Ataupun ada kritiknya, oh bikin videonya seperti ini. Oh, oke, silahkan tulis saja di kolom komentar. Yang itu sebagai ibaratnya masukan bagi saya. Oke. Sampai di situ dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.